Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Ulumul Quran bersama Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Otong Surahman. Kali ini kita akan mengambil tema Al-Quran adalah hujjah dari Allah atas hamba-hambanya. Dan acara ini disiarkan juga ke Radio Sela FM di Batam, Radio Luciana Number 1 di Semarang, Radio Latansa di Sukabumi, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, dan Radio Rasal di Palembang. Baik, kita mulai acara ini. Mari kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi kita pemahaman dengan mudah tentang Al-Quran. Baik, hari ini temanya adalah Al-Quran adalah hujjah dari Allah atas hamba-hambanya. Sebagai pengantar akan disampaikan oleh Ustaz Otong Surahman. Tafadhol Ustaz Otong Surahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustadz al-kiram Al-Habib Husein Alatas, Bapak Haji Muhammad Krisna Neza Qur'an Rasil, para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah ya, suara burung, kemudian udaranya juga cukup sejuk. Kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran berbasis tafsir tematik, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran ya, hujjah Allah atas manusia. Tentunya merupakan tema yang sangat penting buat kita, siapapun kita, apapun posisi jabatan kita, untuk menjadikan sebuah nasihat buat kita, terutama di masyarakat itu ditemukan berbagai macam masalah, ya. Termasuk kemarin diskusi sederhana itu, sampai hal yang kecil, bagaimana katanya kalau membaca Al-Quran itu dengan transitnya begitu ya, bukan konteks Arabnya itu kan sekarang ngetren ya, di Indonesia terutama ya. Jadi ada ayat Qur'annya, ada Indonesianya, kemudian baru terjemahannya. Ini juga sebenarnya kan problem ya. Problem artinya membaca Al-Quran dengan konteks asli mushafnya dengan transit itu ternyata berbeda ya, karena di transit itu tidak ada perbedaan panjang pendek, tidak ada perbedaan baca dengung dan lain-lainnya ya. Kemudian juga tentunya yang paling penting itu adalah bagaimana supaya bisa menyadarkan kembali untuk kembali kepada kitab suci Al-Quran, khususnya bagi para ulama kita ya, para kiai kita misalkan yang membenarkan kepentingan pribadinya atau golongannya ya Bib ya. Kan banyak terjadi seperti ini ya.
Termasuk juga misalkan para dai, mohon maaf ya, para kiai yang menyampaikan dakwahnya itu kalau tidak memenuhi tarif sekian-sekian ini kan itu nggak mau gitu ya. Bahkan ada yang tawar-menawar juga gitu ya. Gitu. Nah, padahal kita tahu bahwa dakwah itu memang lillahi ta'ala ya. Bahkan yang kita lihat itu justru seorang dai itu tentunya ya bersyukur. Kenapa? Karena menyampaikan risalah Rasulullah SAW gitu. Ini banyak kasus-kasus seperti ini, termasuk pembelaan ya, pembelaan terhadap kebenaran-kebenaran versi masing-masing ini kan. Tentunya kalau kita tidak menyadari ya, kembali kepada Al-Quran, berpegang kepada Al-Quran daripada nanti diadili di akhirat gitu kan. Lebih baik sekarang sadar gitu ya, Bibi. Itu. Berbagai macam partai juga misalkan. Partai yang notabene Islam ya, ternyata kenapa sih tidak membela Islam, tidak kembali kepada Al-Quran, tetapi yang dibela itu adalah uang-uang dan jabatan-jabatan. Nah, barangkali kalau diuraikan ya bahwa Al-Quran itu hujah dari Allah ya untuk manusia, agar termasuk Rasulullah sendiri ya dalam beberapa ayat itu tidak akan ditanyakan lagi nanti di akhirat itu gitu oleh Allah itu. Engkau sudah menyampaikan risalah atau tidak? Kenapa? Karena memang sudah menyampaikan dakwanya, sudah sempurna, sudah final gitu ya. Ini mungkin barangkali perlu diperjelas agar kita semua memahami apapun kalangan kita gitu, menyadari bahwa nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dakwah sudah sampai, ketika Quran sudah sampai kepada kita semua. Cuma memang yang jadi problem ini sekarang kan ngetrennya gini, Bib. Di mana-mana ya, termasuk saya ada pengalaman ketika umroh misalkannya haji gitu. Itu kenapa di Masjid Nabawi itu yang dibaca hadis semua, Bib gitu ya. Tafsirnya jarang saya dengar gitu, Bib. Maksudnya pengajian-pengajiannya? Pengajiannya itu kok hadis semua gitu. Termasuk di Indonesia juga sih. Kenapa sih kembali ke kitab gitu. Sementara Al-Qur'annya itu enggak dipelajari ya, enggak dipahami. Apakah masalahnya apa seperti itu tuh? Apakah memang mereka sudah paham Quran sehingga beralih kepada kitab-kitab yang lain misalkan gitu. Nah, ini beberapa problem sebagai pengantar ya. Dan ironisnya itu yang saya baca di sebuah jurnal ya, 65% Muslim Indonesia itu buta huruf Al-Quran, kemudian 25% itu terbata-bata. Nah, sisanya 10% itu lancar baca Quran. Nah, di sini kalau diseleksi lagi gitu, berapa yang lancar, yang paham, yang mengamalkan itu. Nah, kan ini sebuah gambarannya. Bagaimana kita khawatir jangan-jangan nanti kita tidak bisa menjawab ketika Allah adili di akhirat itu gitu. Mungkin ini sebagai pengantar ya, bahwa agar kita semua menyadari diri ya untuk kembali kepada kitab suci Al-Quran ya sebelum diadili oleh Allah ya. Lebih baik kita sekarang introspeksi terlebih dahulu ya, sehingga bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam itu untuk ibadah dan menebarkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin ini ya, lebih lengkapnya ya akan disampaikan oleh guru kita semua Al-Habib Hussein Atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im
waghfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina ya arhamar rahimin. Wa la tukhzina yaumaddin yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita ditemani oleh Ustadz Otong Surasman, begitu pula Ustadz Muhammad Krisna, Neza, semua kru yang mengiringi kita semua berjuang bersama-sama dalam menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan amalan yang amat mulia. Begitu pula semua yang berkontribusi baik dengan menginfakkan hartanya atau mereka-mereka yang menadahkan tangan mereka berdoa untuk perjuangan kita semua. Baik yang masih hidup bersama kita, yang kembali ke sisi Allah, para asatir yang mengajar menyampaikan amanat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita semua, kedua orang tua kita, guru-guru kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya menyapa para ikhwan akhwat sebagaimana yang diajarkan oleh Allah di saat kita menjumpai saudara-saudari kita yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya, menurunkan kitab sucinya. Bukan hanya sekedar untuk dibaca, dihafal, kemudian dijadikan sebagai bacaan sholat kita semata. Bukan ini tujuan diturunkan kitab suci Al-Quran. Tapi tujuan diturunkan kitab suci Al-Quran untuk membimbing umat manusia menjadi pedoman hidup mereka. Agar mereka hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Maka dengan sendirinya kita semua wajib untuk memahaminya. Para ulama wajib untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Kalau mereka tidak melakukan, maka mereka termasuk dari orang-orang yang menutupi apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan dari bimbingan dan petunjuknya. Maka mereka akan termasuk dari golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh setiap pelaknat karena dengan sebab mereka manusia dalam keadaan buta. Jadi sebagaimana kewajiban Rasul membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana misi beliau, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dia yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat ummiyin yang tidak mengenal baca tulis, masyarakat yang buta huruf, bahkan masyarakat yang diselimuti oleh kegelapan jahiliyah. Allah mengutus di tengah-tengah mereka salah seorang dari mereka. Allah pilih orang yang terbaik. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayat, membacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayatnya, memberikan contoh bagi mereka, bukan hanya membaca tapi juga menerangkan dan memberikan contoh. Karena kata tala yatlu itu bukan hanya membaca, tapi tala itu mengiringi, menyampaikan, mengiringi Al-Quran dengan memberikan contoh di tengah-tengah umat manusia agar diikuti oleh umatnya. Dengan Al-Quran yang dibacakan, difahami, wa yuzakihim, Rasul juga bekerja untuk mensucikan, membersihkan jiwa mereka yang mau mengikuti bimbingan dan petunjuk Al-Quran. Begitu jiwa mereka disucikan, dibersihkan, maka akhlak mereka juga akan menjadi akhlak yang mulia. Budi pekerti mereka, cara hidup mereka juga akan diwarnai oleh akhlak dan pekerti yang luhur. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Allah ajarkan mereka Alkitab, dan dalam Alkitab terdapat hikmah. Nah, dengan hikmah-hikmah Al-Quran, Nabi memimpin. Dengan hikmah-hikmah Al-Quran,
Nabi berdakwah di tengah mereka. Karena hikmahnya dibutuhkan dalam menyampaikan kitab Allah. Allah ceritakan kisah para nabi, para rasul yang menghadapi umat mereka. Bagaimana uslub dakwah mereka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada kita semua. Karena seorang ustadz, seorang alim yang berdakwah tanpa hikmah, dakwahnya malah bisa menghasilkan kebalikannya. Bisa menimbulkan pertentangan, perpecahan, bahkan kebencian terhadap nilai Islam itu sendiri. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun pada masa sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang amat nyata. Sebelumnya kapan? Hanya beberapa tahun. Ya. Begitu Quran dibacakan, dijadikan sebagai pedoman, sistem nilai di tengah mereka, hanya 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun di Madinah, terjadi perubahan. Perubahan yang mendasar, perubahan yang amat radikal. Bukan radikal dalam arti ekstrim, karena perubahan radikal itu perubahan yang mendasar. Jadi sebagaimana misi Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, maka mereka ya, yang menjadi ustadz, menjadi alim ulama, seharusnya misinya kalau mengikuti sunnah Rasul tidak keluar dari petunjuk beliau. Karena ulama berkewajiban untuk membacakan ayat-ayat Allah agar hujjah Allah sampai kepada mereka. Karena kalau hujjah ini tidak sampai kepada mereka hingga mereka dalam keadaan buta, dalam keadaan menyimpang, maka dengan sendirinya perbuatan mereka menjadi tanggung jawab para ulama. Nah, saya akan bacakan supaya jangan orang mengatakan bahwa Ustadz Husain berbicara dari pendapatnya. Kan banyak orang mengatakan Ustadz Husain ini berbicara dari pendapat pribadinya. Apakah betul? Kita baca coba ya. Kita baca dari suratul An'am. Suratul Al-An'am. Kita baca suratul An'am. Kita semua tahu bahwasannya ketika kitab Taurat diterima ya, oleh Bani Israel, ketika mereka menerima kitab Taurat, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan mereka ya, di mana? Menghadirkan mereka di bawah kaki Tursaina, Bukit Tursaina. Kemudian Allah mengambil sumpah dari mereka. Dengan mengangkat gunung Tursaina di atas kepala mereka sebagai saksi. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ketika kami mengambil sumpah dari kalian, perjanjian untuk menerima kitab Taurat. Dinamakan kitab perjanjian karena janji ini. Kami angkat gunung Tursaina di atas kepala kalian. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan semaksimal kekuatan kalian. Wadhkuru ma fi, pelajarilah yang terdapat di dalamnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dengan bertakwa berarti pintu kebaikan terbuka bagi kalian. Dalam suratul A'raf, wa idh natatnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Ketika kami mengangkat gunung di atas kepala mereka yang diambil janji, seolah-olah gunung apa? Merupakan apa? Sesuatu yang menaungi mereka, bagaikan apa? Bagaikan awan yang menaungi mereka. Padahal bukan awan tapi gunung. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka merasa seolah gunung tersebut akan jatuh di atas kepala mereka. Dalam suasana yang menegangkan ini agar selalu diingat, khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ambillah apa yang kami berikan pada kalian. Pelajarilah apa yang terdapat di dalamnya, amalkan agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka sesuai dengan perjanjian yang diambil dari mereka, dengan sendirinya Allah menghadapi mereka, bertanya kepada mereka ya, pada ujian di hari akhir nanti sesuai dengan sikap mereka di hadapan Taurat. Betul nggak? Sesuai dengan sikap mereka di hadapan kitab Taurat. Kalau kitab Taurat mereka amalkan, ya, mereka hidup sejalan dengan petunjuknya, maka amal mereka akan memberarti timbangan amal kebaikan mereka. Tapi di saat mereka hidup
dengan cara hidup yang tidak sesuai dengan ajaran Taurat, maka timbangan mereka akan kosong. Sebagaimana orang kalau menjawab ujian benar lulus, tidak benar gagal. Begitu juga Allah juga mengambil sumpah dari apa? Dari orang-orang Nasrani. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum. Dari orang-orang yang mengatakan kami umat Nasrani, kami juga mengambil sumpah mereka. Maka lahirlah perjanjian yang kedua dengan turunnya Injil. Nah, Allah Subhanahu wa taala ceritakan hikmah di balik kitab Taurat yang Allah turunkan. Pada ayat 154 Allah berfirman sebelum menjelaskan Al-Qur'an ya. Tsumma ataina Musal kitab. Tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun. Kemudian ya, setelah para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah, kami turunkan kepada Musa Alkitab. Itu kitab Kitab Taurat. Tamaman 'alal ladzi ahsan. Itu merupakan bimbingan, petunjuk yang sempurna ya, bagi orang-orang yang ingin berbuat kebaikan. Bagi siapa yang berbuat kebaikan, maka kitab Taurat ini merupakan tuntunan yang amat sempurna untuk membimbing mereka. Tidak perlu mereka menjadi tuntunan di tempat lain. Kemudian wa tafsilan likulli syai', merincikan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Kemudian wa hudan wa rahmah, juga sebagai petunjuk, pedoman hidup dan rahmat bagi yang mengikutinya. La'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, agar mereka yakin dengan perjumpaan mereka bersama Tuhan. Orang begitu yakin bahwa dirinya akan berjumpa dengan Allah, akan menghadapi ujian yang berat. Kira-kira bagaimana sikapnya? Yang kita heran. Pelajar-pelajar kita menghadapi ujian semester ada yang muntah-muntah gemeter. Menghadapi ujian akhir tahun juga begitu. Ya, padahal kalau dia tidak berhasil paling hanya apa? Lulus. Bukan berarti kalau tidak lulus dia tidak akan terjamin. Berapa banyak orang bodoh yang mereka menikmati kesenangan dunia. Betul enggak? Yeah. Yang bekerja di bawahnya orang-orang pinter. Lewis William kan bukan orang yang tamat sekolah. Betul enggak? Lewis William pernah menjadi pedagang asongan. Tapi yang kerja di bawah dia orang-orang yang tamat dari Harvard, yang tamat dari, betul enggak? Yang dari Oxford, dari mana-mana tempat, yang tamat dari UI, sedangkan dia tidak mengecap pendidikan. Tapi kalau orang gagal ujian di hadapan Allah, maka tempatnya azab api neraka. Kenapa orang lebih takut? Ya, kepada apa? Kepada kegagalan ujian di dunia, sampai orang tua ikut begadang, nemenin anaknya belajar. Tapi untuk urusan akhirat dan tanggung jawabnya disepelekan. Nah, sebagaimana dia menyepelekan Allah dan hari akhirat, Allah juga melupakan, mengabaikan diri. Nah, setelah Allah jelaskan, ya, semua ini agar mereka yakin kepada hari akhirat, agar mereka memiliki self control yang kuat, bukan dari pengawasan polisi, jaksa, ya, atau KPK, tapi pengawasan dari dalam dirinya. Ini yang paling penting. Pengawasan, walaupun orang nggak melihat, ditawarkan ratusan miliar, dia menolak. Tapi dia coba yang matanya jelalatan, begitu ada apa? Ada berita bahwa untuk apa? Sidang undang-undang berikutnya ada bingkisan di bawah apa? Di bawah meja, supaya bisa menggolkan undang-undang tersebut. Tapi ada yang tidak sedikit pun tergetar hatinya. Dia menikmati nikmat Allah dengan sikap dan perilaku yang lurus, tidak tergiur dengan kepingan-kepingan dunia yang sepintas baik pada menimbulkan keresahan dan ketakutan. Nah, kita lihat bagaimana pada ayat berikutnya setelah Allah menjelaskan fungsi dari kitab Taurat. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah sebuah kitab. Menunjuk kemana? Al-Quran. Ini adalah sebuah kitab yang lain dari yang lain. Karena makomnya makom ta'zim. Maka isyarat ini menunjukkan akan keagungan kitab tersebut dan dekat dari jangkauan kita. Maka menggunakan kata hadza. Kalau menggunakan dzalika menunjukkan ketinggian, keagungan. Kalau ini wa hadza kitabun anzalna, dan ini sebuah kitab yang amat mulia, ya, yang kami turunkan.
berada pada jangkauan kalian. Artinya bukan sesuatu yang mahal, ya, hingga orang harus mengeluarkan biaya yang besar. Dekat, mudah untuk dibaca. Mubarakun, kitab ini betul-betul penuh dengan keberkahan yang Allah limpahkan. Berarti yang membacanya, yang mengikutinya apa? Orang-orang yang diberkahi. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ikutilah petunjuk Al-Quran, bertakwalah dengan menjaga betul-betul pesan-pesan Allah agar kalian senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini janji dari Allah. Janji yang amat bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal. Selalu setelah itu berlomba-lomba untuk menjadi imam, ya, di masjid-masjid pada bulan Ramadan atau masjid-masjid harian, ya, di masjid-masjid besar. Kemudian dengan ini dia menerima imbalan-imbalan dunia yang tidak berarti. Jadi dan ini merupakan sebuah kitab yang agung dan mulia, dekat dari jangkauan kita semua. Tidak membutuhkan biaya yang besar untuk mempelajari. Ikutilah fattabi'u, ya, wattaqu. Ikutilah dan bertakwalah la'allakum turhamun agar kalian senantiasa dirahmati Allah. Nah, lihat ayat berikutnya. Lihat ayat berikutnya. Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Kami turunkan kitab ini agar kalian tidak beralasan di hari kemudian nanti ketika datang di hadapan Allah. Bahwa kitab-kitab suci diturunkan pada dua kelompok orang sebelum kami, Yahudi maupun Nasrani. Agar kalian tidak beralasan di hari kemudian nanti dengan mengatakan bahwa kitab-kitab suci telah diturunkan pada dua kelompok orang-orang sebelum kami, Yahudi Nasrani. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin, sedangkan kami, wa in kunna di sini wa inna kunna an dirasatihim laghafilin, sedangkan kami tidak tahu menahu tentang apa yang mereka pelajari. Masa engkau akan menghukum kami disebabkan kebodohan kami, ya Allah? Faham enggak? Jadi Allah turunkan Al-Quran agar orang-orang yang menerima Al-Quran ini tidak beralasan. Baik itu orang Arabnya maupun orang Indonesianya. Lalu berkata, ya Allah, kitab-kitab suci diturunkan pada orang-orang sebelum kami. Ya, sedangkan kami tidak tahu menahu tentang apa yang mereka pelajari. Masa engkau akan menghukum kami disebabkan karena kebodohan? Berarti tujuan diturunkan Quran agar manusia tidak mengajukan alasan ini. Begitu pula alasan yang lain. Au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum. Atau kalian nanti mengajukan alasan di hadapan Allah, seandainya Alkitab diturunkan kepada kami, pasti kami akan lebih baik dan lebih mengikuti petunjuk dibandingkan mereka. Agar kalian tidak beralasan, seandainya kami menerima Alkitab yang diturunkan kepada kami, niscaya kami akan lebih betul-betul dalam petunjuk dibandingkan orang Yahudinya maupun Nasraninya. Faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudan wa rahmah. Nah, sekarang telah datang pada kalian bayyinatun mir rabbikum. Bayyinah ini apa? Bukti keterangan yang terang benderang, yang tidak ada kesamaran dan keraguan sedikit pun. Itu bayyinah. Tidak dikatakan bayyinah kecuali satu bukti yang terang benderang, dan Quran ini bayyinah. Sekarang telah datang kepada kalian bayyinah, bukti yang nyata, yang terang benderang, yang tidak diragukan dari Tuhan kalian. Wahudan warahmah, dan juga petunjuk dan rahmat. Kalau hadis ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Betul enggak? Bahkan ada yang mengatakan maudhu, artinya dibuat-buat dan penuh kebohongan. Tapi kalau Quran, telah datang pada kalian bukti yang tidak meragukan, yang terang benderang dari Tuhan kalian. Petunjuk dan juga rahmat. Faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Allah mengajukan pertanyaan. Sekarang Allah mengajukan pertanyaan di sini. Maka siapakah yang lebih aniaya dari orang yang mendustakan ayat Allah dan berpaling daripadanya? Dia tinggalkan ayat Allah, digantikan dengan kitab yang lain. Yang seharusnya mereka sampaikan ayat Allah, justru mereka sampaikan yang lain.
yang tidak merupakan kitab perjanjian yang datang dari Allah. Mereka mengatakan ini dari Rasulullah, tapi kan belum pasti dari Rasul. Tapi kalau ini kan ayat Quran yang datang pasti dari Allah dan disampaikan Rasulnya. Mari kita periksa di hadapan Quran. Kalau tidak cocok, singkirkan. Tapi jangan dinomorsatukan. Seharusnya dinomorsatukan adalah Al-Quran. Maka siapakah yang lebih aniaya dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzabi bima kanu yasdifun. Maka kami akan menghukum orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang seburuk-buruknya disebabkan karena mereka berpaling daripadanya. Nah, saya mau tanya, kira-kira kalau ayat ini dibacakan, diterangkan di tengah-tengah kaum muslimin, berapa persen kira-kira umat Islam ini ya yang terbebas dari ayat ini? Sedikit sekali. Antum bisa bayangkan, di Mekah, di Madinah seperti yang Ustaz Otong bilang, kita saksikan bahwa mereka bukan menyampaikan Quran, menyampaikan hadis-hadis. Duduk ustadznya di kursi yang tinggi, kemudian menyampaikan riwayat-riwayat hadis, pertanyaan-pertanyaan mengenai fikih. Sedangkan Quran tidak dibacakan kecuali pada saat sholat. Dibaca oleh Sudais, oleh Syuraim, ya. Tapi pengamalannya tidak. Oleh karena itu kita lihat bagaimana kita membuktikan Quran ini merupakan hujjatullah. Kita buka surat Az-Zumar bagian terakhir. Surat Az-Zumar. Az-Zumar. Az-Zumar, kita buka Az-Zumar bagian terakhir. Jadi jangan sampai orang bilang katanya Ustaz Husain ini bicara dari pendapatnya sendiri. Sudah? Ya. Kita lihat ya. Ayat 71. Ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan digiringlah di hari kemudian nanti orang-orang kafir menuju api neraka jahanam zumara, rombongan demi rombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Begitu mereka tiba di pintu api neraka jahanam, langsung dibukakan pintunya. Tapi sebelum masuk ke dalam, malaikat melakukan klarifikasi. Ini SOP ini. Merupakan SOP. Artinya apa? Standar SOP, standar operasional prosedur kan? Prosedur. Jadi begitu sampai di pintu neraka, malaikat tanya sama mereka. Alam ya'tikum wa qala lahum khazanatuha. Penjaga-penjaga api neraka bertanya pada mereka. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Apakah belum pernah datang pada kalian rasul-rasul dari kalian yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian pada kalian? Bukan membacakan hadis. Bukan membacakan buku-buku fikih, bukan. Tapi apakah belum sampai pada kalian rasul-rasul kalian yang membacakan ayat-ayat Allah di tengah kalian? Wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kalian dari hari perjumpaan kalian saat ini. Apa jawaban mereka? Qalu bala. Mereka mengatakan bahwasannya telah sampai kepada kami rasul-rasul kami juga membacakan ayat-ayat Tuhan kami kepada kami dan memberikan peringatan kepada kami mengenai hari ini. Qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Mereka tahu diri mereka salah, enggak bisa mengelak. Akhirnya mereka mengatakan bahwasannya kami tidak berdaya. Telah jatuh ketetapan Allah bagi orang-orang yang kafir. Bukan mereka dijerumuskan oleh Allah, yang menjerumuskan mereka ingkarnya mereka terhadap ayat Allah. Jadi, walakin haqqat kalimatul adzab 'alal kafirin, telah jatuh kalimat Allah ya, untuk menghukum mereka orang-orang yang kafir.
pada saat itu Allah langsung atau para malaikat berkata pada qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah kalian dalam api neraka jahanam, kekal di dalamnya. Fa bi'sa mathwal mutakabbirin, betapa buruknya tempat kediaman orang yang sombong. Ini sombongnya nggak kepalang tanggung. Tuhan yang menciptakan dia, melimpahkan rezekinya, menganugerahkan berbagai macam nikmat, ya, kesehatan, mengajarkan ilmu, mengutus rasulnya, diingkari dengan sikap congkak. Ada nggak sombong lebih dari ini? Yang sombong di hadapan yang memberikan kebaikan dan segala-galanya untuk diri. Banyak nggak kita jumpai orang sombong? Banyak. Jangankan kita bicara mengenai pejabat, konglomerat. Ulama banyak yang sombong, ingkar pada ayat Allah, lebih suka kepada apa yang dikatakan manusia. Mereka mengaku sebagai ulama yang seharusnya menyampaikan risalah Allah sebagaimana Rasul, tapi mereka melakukan apa yang tidak dilakukan Rasul dan mengatakan kami mengikuti sunnah Rasul, padahal Rasul membacakan ayat Allah. Betul nggak? Iya. Nah, ini merupakan gambaran bahwasannya malaikat agar tidak salah masukkan orang ke dalam neraka, bertanya dulu. Karena kalau mereka belum pernah mendapatkan peringatan, mereka punya alasan. Lalu malaikat akan bertanya, kalau gitu siapa ustadz kalian di tengah-tengah kalian? Ustadz Hussein. Dia mengajar di tengah kami tapi nggak menyampaikan Al-Quran. Maka yang bertanggung jawab saya. Betul nggak? Iya. Jadi ustadz-ustadz yang tidak menyampaikan ayat pesan-pesan Allah, membacakan ayat Allah, dia pasti akan bertanggung jawab kalau sampai pengikut di bawah ini apa? Bukan mereka diajak kepada Allah, tapi diajak pada kelompoknya. Akhirnya berkelahi satu sama lain. Bukan diajak berkata baik, tapi menyebarkan fitnah, meracuni umat dengan kebencian, permusuhan. Ini jelas-jelasan bukan ulama ini. Ini syaitan fi surati insan, syaitan dalam bentuk manusia. Atau orang bilang apa? Dhi'bun ala juludid dhan. Serigala berbulu domba. Ini berbahaya karena ulama-ulama semacam ini yang banyak menimbulkan fitnah. Ini satu ayat. Sekarang kita pindah lagi ke ayat yang lain. Dalam surat Al-Mulk. Coba lihat. Dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir." Setiap kali penghuni api neraka dimasukkan ke dalamnya. Setiap penghuni api neraka dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Penjaganya ini sebelum dimasukkan bertanya, emang belum pernah ada pembawa peringatan pada kalian? Alam ya'tikum nadhir. Memangnya belum pernah ada pemberi peringatan pada kalian? Kalau belum pernah, maka dengan sendirinya mereka akan melapor pada Allah, ya Allah ini orang kesian, nggak tahu apa-apa sama sekali. Dijawab oleh mereka apa? Qalu bala qad ja'ana nadhirum fakadzabna. Mereka mengatakan, sungguh telah datang pada kami pemberi peringatan, tapi kami dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', bahkan kami mengatakan Allah tidak pernah menurunkan sesuatu. In antum illa fi dhalalin kabir, kalian betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Akhirnya mereka menyesal. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba dulu kita mau dengar atau kita mau berpikir, berakal, tidak mungkin kita akan menjadi penghuni api neraka sa'ir. Berarti peran akal di sini ada enggak? Orang mengatakan tidak boleh menggunakan akal memahami agama. Pakai apa? Di sini disebutkan, kalau dulu kami mau mendengar, mau berpikir, berakal, tidak mungkin kami akan menjadi penghuni api neraka sa'ir. Berarti yang masuk neraka yang enggak berakal. Betul nggak? Bukan sebaliknya. Fa'tarafu bidzambihim, akhirnya mereka mengakui dosa mereka. Berguna nggak? Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kecelakaan, kehinaan bagi penghuni api neraka sa'ir. Jelas kan? Iya. Jelas. Di mana malaikat sesuai dengan SOP yang berlaku tidak memasukkan ke dalam api neraka sebelum bertanya lebih dulu. Nah sekarang kita pindah kemana? Pindah menuju api neraka. Kalau tadi sebelumnya kan,
Iya. Sekarang kita pindah menuju api neraka. Kita perhatikan bagaimana pada ayat 49 surah Ghafir. 49 Sudah Ghafir. surah Ghafir. Wa qala alladhina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Ayat 49 surah Ghafir. Ghafir. Sudah? Ya. Dan orang-orang ya yang menjadi penghuni api neraka, para penghuni api neraka berkata kepada para penjaga neraka, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Mohon kepada Tuhan kalian agar Tuhan kalian meringankan dari kami satu hari aja liburan dari siksa dan azab. Di dunia kami libur hari Minggu atau hari Jumat di Saudi Arabia. Nah mereka minta ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Mohon pada Tuhan kalian memberikan keringanan kepada kami istirahat di satu hari ya. Apa pertanyaan malaikat? Coba lihat. Ini sekarang dalam neraka kan? Iya. Benar. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Mereka bertanya, memangnya belum pernah datang pada kalian rasul-rasul kami dengan membawa al-bayyinat. Bukti-bukti keterangan yang jelas. Jadi rasul bukan datang begitu saja, tapi datang membawakan ayat-ayat Allah. Jawaban mereka qalu bala. Mereka bilang sudah sampai kepada kami rasul-rasul kami. Malaikat langsung menjawab qalu fad'u. Kalau gitu silahkan kalian berdoa. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Sesungguhnya doa orang-orang kafir semua sia-sia, tidak berguna. Permohonannya tidak akan dikabulkan. Di dunia diajak untuk kembali kepada Allah, menolak. Menolak. Ya, mau. Maunya kembali kepada kitab-kitab yang bukan merupakan jaminan. Oleh karena itu dalam surah Syura ayat 10, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Apa saja yang kalian perselisihkan, maka kembalikan hukumnya kepada Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itulah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya kembali. Kalau Allah yang mengadili, insya Allah tidak akan ada sama sekali apa? Keberpihakan, penuh keadilan. Tapi yang kita jumpai sekarang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Quran begitu dekat dari mereka, jelas gamblang, tapi mereka tidak pedulikan. Nah, sekarang kita buka suratul An'am kembali. Suratul An'am. Kita buka suratul An'am. Kita buka suratul An'am. Ya. Ayatnya 130. Ayat 130. Kita lihat. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai kalangan jin dan manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadha. Wahai kalangan jin dan manusia, apakah belum pernah datang pada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian yang menceritakan kepada kalian ayat-ayatku, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan kepada kalian mengenai hari perjumpaan kalian ini. Apa jawaban mereka? Qalu syahidna ala anfusina. Mereka mengatakan telah sampai kepada kami ngaku kami salah. Kami bersaksi akan kebodohan kesalahan kami. Wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka tertipu oleh kehidupan dunia, baik itu harta, kedudukan, ya, wanita dan kesenangan-kesenangannya. Mereka lupa, akhirnya mereka ingkar kepada Allah, menganggap remeh orang-orang yang ikut petunjuk Allah. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka bersaksi atas kesalahan diri mereka, bahwasanya mereka dulu orang-orang yang ingkar dan kafir. Lalu Allah berikan ulasan, dzalika alam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun.
Jadi Allah terangkan kenapa Allah ajukan pertanyaan ini, kenapa Allah turunkan kitab dan berikan peringatan sebelumnya. Karena Allah tidak sekali-kali tidak akan membinasakan penduduk-penduduk negeri secara aniaya. Sedangkan penduduknya dalam keadaan nggak tahu. Wa ahluha ghafilun. Jadi kalau umatnya ghafil lalai tidak tahu, yang salah siapa? Ulamanya yang tidak membacakan ayat Allah. Saya membacakan ayat Allah, orang bilang Ustaz Hussein cuma ngajar Quran doang. Cuma, Quran dibilang cuma. Di mata dia kecil. Tapi yang lebih besar di mata dia justru apa? Hadis Bukhari, Muslim, di kalangan Syiah, Al-Kafi, Al-Kulaini, ya. Kemudian man la yahburhul faqih. Saya bilang, buat saya pedoman hidup saya Al-Quran. Dan apa saja yang bertentangan dengan Quran, tertolak. Apa saja yang sejalan dengan Quran dari riwayat yang diriwayatkan dari Rasul, dari para sahabat keluarganya, saya katakan ahlan wa sahlan, saya terima dengan hormat. Jadi bukan kita ingkar pada sunnah, tapi mengingkari kebohongan atas nama Rasul, keluarga Rasul maupun sahabat Rasul. Nah sekarang saya bertanya-tanya, kalau memang Allah mengatakan dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun, ayat 131 ini dalam suratul An'am, bahwa sekali-kali Tuhanmu tidak akan membinasakan penduduk-penduduk negeri secara aniaya sedangkan penduduknya dalam keadaan lalai. Mereka mungkin bilang itu kan di dunia bukan di akhirat. Orang ayat pembicaraan sebelumnya apa? Mengenai hari akhir. Betul enggak? Begitu juga dalam suratul Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Itu ayat 15. Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha. Yang mengikuti petunjuk kembali kebaikannya buat dirinya. Yang sesat enggak mau, kerugiannya buat diri sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak akan mikul dosanya orang lain. Bahwa dosanya udah keberatan, apalagi mikul dosa orang lain. Setelah itu bilang, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan membinasakan satu kaum hingga kami mengutus seorang rasul sebelumnya. Artinya, kalau Allah belum pernah mengutus rasul dan memberikan peringatan, mereka tidak termasuk orang yang diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Nah, sekarang saya mau tanya. Bagaimana hadis-hadis yang mengatakan bahwasannya ayah ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam api neraka? Memangnya ayah ibu Rasulullah sama dengan ayahnya Ibrahim? Kalau ayahnya Ibrahim, Ibrahim datang menyampaikan ayat Allah, mengingatkan dirinya yang melakukan kesalahan. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, aku telah menerima ilmu yang tidak sama sekali kamu ketahui. Ikuti saya akan berikan kamu petunjuk ke jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku, jangan kamu sembah syaitan dengan menyembah berhala ini. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sungguh syaitan amat ingkar menentang Tuhannya yang Maha Pemurah. Kemudian, ya abati inni akhafu an yamassaka adzabu minar rahman. Wahai ayahanda, aku takut kamu terkena azab dari Allah yang Maha Pemurah. Gak mungkin nyiksa kecuali kalau kamu kebangetan. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim di mana posisinya? Artinya ayah Ibrahim kan jelas-jelasan menerima peringatan dari Ibrahim. Menerima peringatan kan? Tapi ayahnya tidak peduli sama sekali. Akhirnya Allah hukum dirinya. Pertama Ibrahim mengatakan saya akan mohon ampun, tapi begitu terbukti ayahnya menentang, ingkar, memerangi Allah, langsung dia lepas tangan daripadanya. Ada yang mengatakan itu bukan ayah tapi paman. Ada yang mengatakan itu paman, cuma butuh bukti lain, butuh bukti. Tapi kalau ayah ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu bahwasannya Abdullah, ayah Rasul seorang yang baik, berakhlak mulia, mulia. Meninggal dunia Rasulullah dalam perut ibunya. Betul enggak? Kemudian kita tahu juga bahwasannya ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi masih usia kanak-kanak, belum menjadi Nabi, karena beliau menjadi Nabi dalam usia berapa? 40 tahun. Dalam usia 40 tahun. Artinya ayah ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sama sekali
mendengarkan peringatan dan mereka mengikuti sisa-sisa ajaran Ibrahim yang sampai kepada mereka. Mereka mengikuti sisa-sisa ajaran Ibrahim. Dan kita tahu bahwasannya penduduk Mekah berabad-abad tidak pernah mendapatkan peringatan. Hingga dalam surat Yasin Allah bilang, "Litundira qauman ma udhira aba'uhum fahum ghafilun." Agar kamu berikan peringatan, jangankan mereka yang hidup bersama kamu, ayah-ayah, nenek moyang mereka belum pernah mendapatkan peringatan fahum ghafilun, oleh karena itu mereka lalai. Saya bacakan suratul Maidah. Dalam suratul Maidah disebutkan bahwa orang-orang Nasrani semenjak wafatnya siapa? Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi semenjak wafatnya nabi-nabi sebelumnya, ya. Begitu juga semenjak wafatnya Isa, di mana masa kenabian sudah apa? Sudah selesai. Berakhir dengan wafatnya Isa, kenabian dari Bani Israel, maka cukup lama mereka tidak mendapatkan peringatan. Cukup lama, ya, mereka tidak mendapatkan peringatan. Artinya kalau seandainya Isa alaihi salatu wassalam meninggal, katakan kalau dia usianya masih apa? Masih 40 tahun, berarti kurang lebih 40 tahun Masehi. Sedangkan Nabi itu tahun berapa? 600-an atau 570 ya. Nah, kita perhatikan. Jadi jarak paling cuma 500 tahun antara Nabi Isa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Qul ya ahlal kitab," wahai para ahli kitab. "Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir." Telah datang kepada kalian rasul kami itu Nabi Muhammad, ya, ala fatratin minar rusul, pada masa kekosongan rasul. Agar kalian tidak beralasan bahwa tidak pernah ada pemberi peringatan yang memberikan peringatan kepada kami ataupun pembawa kabar gembira. Padahal jaraknya cuma 500 tahun. Sedangkan penduduk Mekah jaraknya begitu jauh dari Nabi yang terakhir Ismail. Jadi penyembah berhala di masa fatrah itu gimana? Nah, Allah punya subhanahu wa ta'ala punya pengadilan sendiri. Setiap orang akan diadili sesuai dengan apa? Dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Dan kita tahu bahwasannya Abdul Muttalib, ya, sewaktu diserang oleh Abraha, diambil onta-onta, dia minta ontanya kembali. Lalu Abraha mengatakan, "Kenapa kamu minta onta kamu? Kamu biarkan rumah Tuhanmu, ya, terabaikan." Dia bilang, "Tuh, rumah ini punya Tuhannya, punya pemiliknya, sedangkan saya memiliki onta, saya minta barang saya." Betul tidak? Artinya mereka punya keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan diadili Allah sesuai dengan ilmu yang sampai pada mereka. Itu bukan wewenang kita. Tapi menjas mengatakan bahwa ayah ibu Rasulullah dalam api neraka dengan riwayat dari 1 orang, 2 orang, ini kan luar biasa mengerikannya. Lalu mereka mengaitkan dengan ayat dalam surat Taubah. Mengaitkan dengan ayat satu atau? Itu ayat 113. Kita lihat ya. Ini ayat dalam surat Taubah ini kan turun mendekati saat-saat akhir misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sekali-kali tidak mungkin bagi Nabi maupun orang yang beriman akan memohon ampun bagi orang-orang musyrik walaupun merupakan kerabat-kerabat dekat mereka, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka penghuni api neraka jahim. Ini ayat justru menafikan. Karena itu justru ya dulu ala apa? Ala nafi sharih. Contohnya begini, wa ma kana li nabiyyin an yaghul, mustahil nabi manapun akan khianat. Kalau ayat ini menggunakan alif lam, dia tertuju pada nabi kita. Wa ma kana lin nabi. Tidak mungkin sama sekali nabi, ya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, untuk mohon ampun bagi orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun kerabat-kerabat mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka penghuni api neraka jahim. Kejelasannya kan dari keingkaran. Contohnya Abu Lahab paman Nabi. Jelas-jelasan bahwa dia ashabul jahim. Allah turunkan tabbat yada abi lahabi watab. Kalau Nabi mohon ampun untuk Abu Lahab, aneh namanya. Mustahil Nabi akan mohon ampun bagi Abu Lahab. Tapi kalau ayah ibu Rasulullah SAW
yang tidak pernah mendengarkan peringatan dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, kenapa dikaitkan dengan ayat ini? Aneh nggak? Nggak ada kaitannya. Lalu Allah terangkan kenapa Ibrahim pernah mohon ampun untuk ayahnya. Itu pada masa permulaan. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyah. Dan istighfar Ibrahim untuk ayahnya itu hanya pada saat perjanjian antara Ibrahim dan ayahnya. Sebelum ayahnya jelas-jelasan kafir dan mati dalam kekafiran. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Begitu jelas bahwa sang ayah musuh Allah, dia berlepas tangan daripadanya. Setelah itu Allah katakan apa? Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim itu seorang yang benar-benar hatinya penuh rasa takut kepada Allah dan penyabar, bijaksana. Jadi Allah menafikan dari siapa? Dari Rasulullah dan orang yang beriman betul-betul untuk mohon ampun bagi apa? Bagi orang-orang kafir walaupun kerabat mereka. Begitu juga doa Ibrahim hanya pada saat permulaan setelah jelas baginya bahwa mereka orang-orang kafir. Sudah jelas baginya petunjuk Allah bagi mereka, mustahil Nabi akan mohon ampun bagi mereka. Nah, yang menguatkan bukti ini Mas Krisna, ayat berikutnya. Coba antum lihat. Ayat 115. Kenapa ini ayat gak dibaca? Saya lagi heran. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Sekali-kali mustahil bagi Allah. Sekali-kali tidak mungkin bagi Allah untuk menyesatkan satu kaum, ya. Setelah Allah berikan petunjuk kepada mereka hingga menjelaskan apa-apa yang menjadi apa? Bekal untuk mereka bertakwa. Jadi Allah tidak akan mungkin menyesatkan satu kaum kecuali kalau Allah sudah menjelaskan hal-hal yang akan membantu mereka bertakwa. Kalau mereka nggak ikutin, berarti salah mereka. Jadi wa ma kana Allah, sekali-kali tidak mungkin bagi Allah, mustahil an liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun, bahwa Allah mustahil akan menyesatkan satu kaum setelah Allah berikan hidayah buat mereka hingga menjelaskan bagi mereka apa-apa yang membuat mereka bertakwa. Itu masih di At-Taubah. Lanjutannya, dari ayat tadi. Iya. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha tahu lagi, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau kita lihat Mas Krisna dari ayat ini, Allah turunkan setelah bicara mengenai tadi. Tapi mereka terjemahkan wa makana di sini dengan terjemahan yang aneh luar biasa. Sama dengan apa yang terdapat dalam suratul Anfal. Mereka terjemahkan dengan terjemahan yang luar biasa, nggak sesuai dengan bahasa Arab. Itu wa ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Itu makana linabiyyin ayat 67. Maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Mustahil, ya. Artinya mesti terjemahannya betul nih. Mustahil bagi seorang nabi manapun, ya. Apa? Akan berusaha menawan musuh untuk memiliki tawanan hingga dia mengalahkan musuhnya dan melumpuhkan kekuatan mereka. Kalau orang perang menghadapi musuh, lalu yang berperang ini bukan mau mengalahkan musuh, tapi mau nawan supaya bisa dapat tebusan uang. Kira-kira melemahkan kekuatan apa tidak? Ya. Karena kalau dia berusaha menawan, si musuh nggak merasa terancam. Dia bisa membunuh orang yang berusaha menawan. Tapi kalau sudah musuh menyerah, baru mereka ditawan. Nah, Allah mengatakan mustahil bagi nabi untuk berpikir memiliki tawanan sehingga melumpuhkan dan mengalahkan musuh. Kemudian turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian lebih mengutamakan menginginkan kehidupan dunia, sedangkan Allah ya lebih mengutamakan akhirat bagi kalian. Wallahu azizun hakim. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Kalau bukan karena kitab terdahulu, ya, ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kalian akan terkena azab yang maha dahsyat dengan apa yang kalian terima. Ketika ayat ini turun, ya, ayat ini turun berkaitan dengan apa? Dengan usai dari peperangan Badar. Jadi maksudnya ayat ini menjelaskan bagaimana ya
Ini ayat turun kan dalam suratul Anfal. Suratul Anfal sama surah Taubah ini berdekatan waktunya. Dan kalau kita lihat, ya, bahkan ada yang mengatakan Anfal sama Taubah merupakan satu kesatuan. Ini ayat mengulas sikap sebagian orang-orang yang beriman ini. Karena menginginkan dunia, waktu berperang bukan mengalahkan musuh, tapi apa? Berusaha menawan. Allah ingatkan, mustahil seorang nabi manapun akan berpikir untuk menawan musuh sampai mengalahkan musuh dan menyerah. Tahu-tahu dipelesetkan terjemahan ayat ini dan dibawa sebuah cerita bahwa Nabi bersama Abu Bakar menangis. Datang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang mengatakan, apa yang membuat kalian menangis? Mereka mengatakan, hampir saja azab Allah turun pada kami. Kalau seandainya selamat, yang selamat hanya engkau, wahai Umar. Karena apa? Waktu selesai peperangan Badar, Nabi bertanya kepada Abu Bakar sama Umar, menurut pendapat kalian bagaimana? Bunuh tawanan ataukah ambil tebusan? Abu Bakar mengatakan ambil tebusan. Rasulullah juga cocok dengan Abu Bakar. Sayyidina Umar mengatakan bunuh mereka, wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah menetapkan untuk menerima tebusan. Akhirnya diterima tebusan. Allah turunkan katanya ayat ini menegur sikap Rasul dan Abu Bakar. Padahal nggak mungkin Nabi memutuskan sesuatu tanpa izin dari Allah. Padahal kita tahu pada surat Muhammad yang turun di belakang Allah berfirman, "Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab." Kalau kalian sudah bunuh orang-orang, kalian menjumpai orang-orang kafir, ya, untuk melemahkan kekuatan mereka dalam perang, bukan dalam suasana damai. Fadarbar riqab, penggal kepala mereka di daerah yang mematikan. Fa idza afkhadtumuhum, kalau sudah kalian buat mereka kalah, menyerah, bagaimana tawanan? Fa imma mannan ba'du wa imma fidaan, kalian dibolehkan untuk membebaskan cuma-cuma atau menerima tebusan. Atau menerima? Ini surat Muhammad ini turun di belakang setelah ini. Kok kenapa surat Muhammad membolehkan untuk menerima tebusan atau melepaskan? Ya. Sedangkan di sini katanya Nabi diancam karena menerima tebusan. Padahal maksud dari ayat ini bukan menegur Nabi menerima tebusan, menegur mereka-mereka orang-orang yang berperang untuk menawan dan mendapatkan tebusan. Sedangkan Nabi sebagai seorang Nabi mustahil dia akan menerima apa? Menawan tawanan kecuali kalau sudah mengalahkan musuh. Jadi kalau ayat ini dalam suratul Anfal dikaitkan dengan ayat dalam surat Muhammad, jelas-jelasan bahwa riwayat tadi merupakan riwayat bohong. Karena diartikan maka nalin nabiyin, tidak sesiogianya seorang nabi. Ya. Tidak pantas seorang nabi untuk mengambil tawanan sampai mengalahkan musuh. Jadi seolah-olah Nabi melakukan perbuatan yang tidak benar. Padahal artinya mustahil seorang Nabi akan menawan musuhnya sampai mengalahkan mereka. Begitu juga wa makana lin nabiyyi ani walladzina amanu an yastaghfirul musyrikin. Tidak mungkin baik Nabi maupun orang yang beriman akan mohon ampun bagi orang musyrik. Ya. Setelah jelas bahwasannya mereka apa? Ashabul jahim. Jadi bukan berarti Nabi melakukan. Oleh karena itu Nabi nggak mohon ampun untuk Abu Lahab. Ya. Nah kalau ayah ibu Rasulullah kenapa justru dikaitkan dengan ayat ini? Padahal ayah ibu Rasulullah SAW meninggal sebelum Nabi menjadi Nabi. Bahkan Nabi masih dalam perut ibunya ketika Abdullah alaihissalam meninggal dunia. Dan Nabi masih berusia kanak-kanak. Dan Sayyidah Aminah seorang wanita suci, Abdullah seorang manusia yang soleh, kita serahkan seharusnya urusan mereka pada Allah. Jangan kita menjas dengan gampang, hanya berdasarkan riwayat-riwayat yang tidak pasti. Akhirnya kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sikap seperti ini menyakitkan hati orang yang beriman. Oleh karena itu Syekh Muhammad Ghazali ketika sedang ceramah, begitu usai ceramah waktu dialog seorang bertanya, "Ya Syekh, bukankah ayah ibu Rasulullah dalam api neraka?" Syekh Muhammad Ghazali mengatakan, ada permusuhan apa antara kamu dan Rasulullah sampai bapak ibunya kamu masukkan neraka? Dia bilang, bukan saya ngomong hadis. Hadis itu merupakan riwayat yang dhon. Sedangkan Quran mengatakan kami tidak akan menghukum satu kaum sampai kami mengutus Rasul. Memangnya ayah ibu Rasul sudah mendengarkan risalah Allah? Sudah mendengarkan ayat-ayat dibacakan pada mereka? Kan aneh luar biasa.
Jadi kesimpulannya Quran ini menjadi hujjah Allah. Begitu sampai di akhirat, kita bakal ditanya sesuai dengan kitab ujian kita. Sebagaimana kalau kita belajar biologi kan ada buku pegangannya. Nanti waktu ditanya sesuai dengan buku apa enggak? Kalau keluar dari buku, pertanyaan nggak tepat kan? Contohnya, pelajaran kelas 1, ujiannya malah biologi pelajaran kelas 3. Ya nggak bakal diterima dong. Betul nggak? Jadi yang bakal ditanya sesuai dengan isi Al-Quran. Maka sebagai penutup Allah berfirman, wal waznu yauma idzinil haq. Dan timbangan atau alat untuk menimbang di hari tersebut, al-haq, yaitu Al-Quran. Yang terakhir, Bib, kan tadi udah jelas sekali ya. Diceritakan yang akan datang itu masuk neraka karena berpaling dari Quran. Nah, bagaimana sekarang itu supaya orang itu bisa sadar gitu maksudnya? Nah, tugas yang tahu menyampaikan kepada yang tidak tahu. Tugas yang ingat mengingatkan yang lagi lupa. Sekarang banyak ustadz ulama juga dalam keadaan lengah, lupa, bukan sengaja. Karena terang-terangan anak semenjak kecil pertama belajar buku fikih. Kemudian kita mulai ditanamkan kefanatikan terhadap karya-karya para ulama. Sampai kita bukan lagi lihat ayat Allah dalam hukum, tapi qala Syafi'i fil qadim wa qala Syafi'i fil jadid. Syafi'i berkata pada pendapat yang lama, pendapat yang baru, kemudian ada al-zahir, ada azhar, ya, ada ar-rajih, ada al-marjuh. Ar-rajih anis Syafi'i yang paling kuat pendapatnya dari Syafi'i, ada lagi yang paling azhar, yang paling apa? Yang paling populer. Jadi yang jadi rujukan Syafi'i, ya, bukan kitab. Tapi kalau kita mengatakan Syafi'i berpendapat dengan dasar ayat ini, itu kita hormati. Karena Syafi'i sebagai seorang mubaligh anillah. Tapi yang menjadi pedoman Quran. Bukan Syafi'inya, bukan Malikinya, bukan Ustadz Husainnya. Ustadz Husain kalau ngomong bukan dari referensi, maka omongannya semua apa? Kalam farid. Kecuali kalau menyampaikan apa yang datang dari Allah dan tidak keluar dari ayat Allah. Kalau keluar, berarti kita menyimpang dari kebenaran. Jadi seharusnya agama jangan jangan dipersulit, jangan yang tetek bengek yang bikin sesek dibicarakan, yang pokok, yang prinsip diabaikan, akhirnya negara kacau balau. Dari mulai wakil rakyat, katakan, sampai kepada pejabat-pejabat, presidennya, wakil presidennya, menterinya, ya. Kemudian sampai ke bawah. Saya mau tanya orang Islam bukan? Orang Islam. Tapi semenjak kecil diajarkan nggak Al-Quran? Diajarkan. Paling cuma baca aja. Baca aja. Tapi memahami isi Al-Quran tidak. Jangankan mereka, ustadznya banyak yang nggak tahu Quran. Bahkan yang hafal Quran tidak tahu isinya. Ini pengalaman pribadi bersama para hafid-hafid Quran. Waktu kita bilang, kalian kenapa orang-orang yang nggak tahu agama bicara di televisi melawak, berani kamu yang tahu Quran, nggak berani menyampaikan. Mereka bingung dari mana kita mulai ustadz. Jadi mereka hafal tapi tidak memahami isinya. Berarti kalau saat ini pejabat pemerintah kita, wakil-wakil rakyat salah, yang bertanggung jawab siapa? Ulamanya. Tapi kalau ulamanya justru membenarkan kesalahan mereka, yang tanggung jawab siapa? Ulamanya. Cuma gara-gara kerupuk, gara-gara apa? Mobil-mobil mainan. Ya, atau Mercy juga mobil mainan dari kaleng. Bisa nggak nyelamatkan dia? Tidak bisa. Nggak nyelamatin. Mau Mercy-nya, mau BMW-nya, cuma mobil-mobilan. Hanya sebatas kehidupan dunia yang singkat. Tahu begitu datang sakaratul maut, baru timbul penyesalan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kesimpulannya, wajib atas setiap orang Islam untuk mempelajari kitab Allah. Karena ini yang akan menjadi timbangan di hari kemudian nanti. Ini pedoman hidup kita, ini juga merupakan timbangan amal kita yang akan menentukan nasib kita di hari kemudian nanti. Kalau orang Islam fokus pada Al-Quran, kira-kira ribut nggak gara-gara kunut? Tidak. Gara-gara terawih? Tidak. Gara-gara angkat tangan di dada? Nggak bakal ribut. Ini masalah-masalah yang nggak pernah diutik-utik sama Al-Quran. Tapi kita korek-korek yang tidak sama sekali dibicarakan Quran, tapi yang disampaikan Quran yang mengajak bersatu, berakhlak mulia, tidak saling meledek, kita nggak pelajari. Bahkan fitnah berkembang, padahal Allah perintahkan kita untuk tidak sembarangan membawa berita. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dengarkan tadi Ulumul Quran. Mudah-mudahan kita selalu merujuk kepada Al-Quran untuk segala hal. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krishna, kemudian juga Neza, Fahri, dan Anis mohon pamit. Terima kasih Ustaz Husain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi